Krisis besar pun terjadi. Selama infeksi sel secara acak, seorang penjaga secara tidak sengaja menumpahkan teh di atas kompor. Pada saat itu, ia mendengar suara tetesan air. Merasa ada yang salah, penjaga itu segera memanggil sipir. Ketika kompor dipindahkan, sebuah pintu masuk terowongan besar muncul di hadapan mereka. Tak lama kemudian, sekelompok penjaga bersenjata lengkap mengepung seluruh sel. Pada saat itu, para tahanan di luar menyadari bahwa terowongan telah ditemukan dan bergegas menuju ke sana. Namun, rencana pelarian tidak gagal. Semua orang tahu bahwa rahasia tidak akan pernah tersembunyi selamanya, dan pintu masuk itu pada akhirnya akan ditemukan. Jadi, pembangunan pintu masuk kedua yang terhubung ke terowongan bawah tanah telah dimulai. Rencana itu diselesaikan meskipun tertunda. Untuk mempercepat penggalian, para tahanan mempertaruhkan penangkapan dan semuanya memasuki terowongan. Tak lama kemudian, terowongan itu benar-benar bersih dan mereka memutuskan untuk memulai operasi mereka malam itu. Setelah semua tahanan berada di atap, pintu masuk terowongan dibuka, memungkinkan mereka masuk dan keluar dengan bebas. Ketika itu juga, pria yang menerima sinyal tersebut memadamkan lilinnya. Namun, ketika ia menjulurkan kepalanya keluar, ia menemukan bahwa pintu masuk hanya beberapa meter dari penjara. Mereka telah salah memperhitungkan jaraknya. Ternyata tujuan para tahanan adalah menggali ke dalam hutan, yang tidak hanya akan mengurangi risiko, tetapi juga menghindari lampu sorot penjaga. Tapi saat itu, semua orang sudah memasuki terowongan dan sudah terlambat untuk menghentikan rencana tersebut. Jadi pria pertama itu merencanakan rencana yang sangat berisiko. Ia menjulurkan kepalanya keluar dari lubang lagi, dan ketika para penjaga memasuki titik buta mereka, ia merangkak keluar dengan kecepatan kilat dan merangkak ke tanah. Pada saat itu, temannya menyerahkan tali sepanjang beberapa meter kepadanya. Sambil meraih tali, pria itu dengan cepat bangkit, berlari ke hutan tanpa ragu-ragu, bersembunyi, mengikat salah satu ujung tali ke pohon, dan meminta temannya di dalam terowongan untuk memegang ujung lainnya. Tiap kali penjaga yang berpatroli memasuki titik buta mereka, pria itu akan menarik tali untuk memperingatkan sesama tahanan di terowongan bawah yang sudah waktunya untuk bergerak. Dengan cara ini, ia mengirim satu tahanan demi satu tahanan pergi, hingga tahanan ke-77 siap merayakan kebebasannya. Sebuah kejadian tak terduga terjadi. Sebuah suara tiba-tiba memecahkan keheningan malam. Tahanan yang terbaring di tanah hanya bisa membenamkan kepalanya di rumput, berdoa agar tidak ditemukan. Tetapi para penjaga menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Mengamati sekeliling mereka dengan senter, sama sekali tidak menyadari bahwa seseorang bersembunyi di kaki mereka. Tepat ketika ia hendak pergi, tahanan yang bersembunyi di lubang itu menjadi tidak sabar dan tanpa menunggu tali untuk memperingatkannya, mempertaruhkan segalanya dan menjulurkan kepalanya keluar dari lubang. Namun, sedetik kemudian dihadapkan pada situasi mendadak ini, penjaga yang kebingungan hanya bisa mencoba menundukkan tahanan di depannya. Ketika alarm penjara berbunyi, tahanan di dalam sel isolasi tertangkap basah dan rencana pelarian yang melibatkan 250 orang gagal. Namun, 76 tahanan akhirnya berhasil melarikan diri.